Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kita bertemu lagi di part 2. Kita akan bahas tentang pengelolaan dan perencanaan dari buku Sakinah Finance. Di part 2 atau bab 2 ini, kita awali dengan surat Al-Hasr ayat ke-18. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperlihatkan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, di dalam perencanaan keuangan bagi keluarga modern atau kalangan profesional merupakan suatu keharusan karena gaya hidup yang makin konsumtif dan banyaknya pilihan penggunaan uang makin membutuhkan tekad yang kuat, teman-teman, untuk mengelola keuangan dan pendapatan. Jadi nggak jarang atau malah mungkin sudah dianggap lumrah ketika kita menemukan banyak keluarga muda hanya hidup dari gaji ke gaji, bahkan lebih menyedihkan lagi hidup dari pinjaman kartu kredit. Nah, dalam kondisi ini merencanakan pengeluaran menjadi sangat penting. Selain untuk memastikan semua kebutuhan pokok atau kewajiban terpenuhi, perencanaan juga diperlukan untuk membatasi pengeluaran yang kurang penting. Bahkan dengan disiplin, financial planning merupakan alat penting untuk mewujudkan berbagai impian keluarga. Nah, kita mulai dari perlunya perencanaan, teman-teman. Karena jangan lupa, hidup harus direncanakan. Hidup harus direncanakan. Yang kedua, setiap keluarga itu mempunyai impian dan cita-cita masing-masing. Pasti dalam sebuah keluarga, mereka memiliki ingin punya rumah sendiri, memenuhi kebutuhan hidup sendiri, menyekolah anak-anak sampai S3 bahkan, dan naik haji. Nah, ini banyak impian atau dream dari sebuah keluarga. Yang ketiga, wabah dunia modern yang terbiasa dengan utang. Utang merupakan musuh dan antitesa dari perencanaan keuangan yang sesungguhnya. Nah, dengan perencanaan yang teratur, disiplin, dan sedikit pengorbanan, kita bisa menghindar dari wabah ini, meskipun ini sangat berat, terutama dengan kartu kredit atau debit atau kartu pembayaran yang selalu dalam jangkauan. Yang keempat, teman-teman, perencanaan keuangan merupakan bagian dari maqasid syariah. Loh, kok bisa maqasid syariah? Karena maqasid syariah diartikan sebagai maksud atau tujuan dasar dari syariah, yang bisa diartikan sebagai hukum Islam atau agama Islam itu sendiri. Nah, jadi pasti ada hubungan antara perencanaan keuangan merupakan bagian dari maqasid syariah. Kemudian yang kedua, teman-teman, kalau tadi kita membahas bagaimana perlunya perencanaan, yang kedua ini pengelolaan keuangan keluarga. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar di atas dan pembahasan sebelumnya, kita mengetahui ada daruriyat, ada hajiyat, tahsiniyat, dan seterusnya. Nah, di dalam pengelolaan keuangan keluarga ini, kita mulai dari apa? Mulai dari managing income. Pengelolaan pendapatan itu merupakan bagian terpenting dalam perencanaan keuangan. Karena tanpa pendapatan dari sumber yang bersih, perencanaan keuangan sebagus apapun akan menjadi sia-sia. Yang kedua, managing needs. Managing needs ini definisi sederhana dari kebutuhan adalah apa saja yang tanpa barang tersebut kita akan menderita. Nah, secara umum kita sebut kebutuhan yang sangat mendasar ini adalah kebutuhan primer, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dalam konteks maqasid syariah, managing needs berarti mengatur konsumsi terhadap semua keperluan yang bersifat daruriyat dan hajiyat dalam menjaga atau memelihara aspek-aspek agama, jiwa, harta, keturunan, dan intelektualitas kita. Nah, yang ketiga, managing dream atau wants. Kita juga secara tegas harus memisahkan antara kebutuhan needs dan keinginan wants. Nah, keinginan atau dreams merupakan hal-hal yang kita inginkan untuk melengkapi kehidupan kita, bisa dikarenakan memberi kenyamanan atau memperindah lingkungan sekitar kita. Nah, jadi secara sederhana, wants adalah semua kebutuhan yang mempunyai dimensi secondary atau sebagian besar dari hajiyat atau terariyat tahsiniyat. Jadi nggak ada batasan khusus yang mengatur wants, karena memang keinginan setiap individu itu berbeda-beda sesuai dengan zaman, tempat tinggal, atau kondisi sosial ekonomi lainnya. Yang harus diperhatikan adalah rambu-rambunya. Jangan sampai berlebihan atau mubazir. Nah, yang keempat, managing surplus atau defisit. Dalam pengelolaan keuangan, tingkat rumah tangga atau level kenegaraan sekalipun yang sering menjadi indikator kesuksesan adalah hasil akhir, bottom line, baik berupa
baik berupa laba atau neraca, yang surplus maupun berimbang. Rugi atau defisit itu merupakan kondisi yang tidak diinginkan. Nah, dalam bab ini, selain membahas bagaimana mengelola surplus yang merupakan kondisi ideal, juga akan dibahas bagaimana mensiasati kondisi defisit, yaitu kondisi ketika tarikan utang dan kartu kredit sangat kuat. Nah, yang kelima teman-teman, kita harus managing contingency kita. Kejadian yang nggak terduga itu selalu akan kita alami dalam kehidupan keluarga, baik yang menimpa kita maupun keluarga dekat kita. Seringkali kejadian ini membutuhkan dana yang terkadang cukup besar dan terjadi di saat kita sedang tidak siap atau tidak ada dana. Oleh karena itu, mempersiapkan diri secara keuangan sangat dianjurkan. Apalagi tidak setiap saat kita dapat meminta bantuan ke keluarga atau kerabat. Nah, emergency fund atau dana emergency dan yang kita sering kenal sebagai perlindungan asuransi merupakan dua hal yang dianjurkan dan akan dibahas dalam bab tentang perencanaan keuangan sebagai langkah persiapan menghadapi situasi darurat seperti sakit, terkena dampak bencana, dan seterusnya. Yang ketiga di dalam bab ini dibahas tentang proses perencanaan keuangan, teman-teman. Nah, proses perencanaan keuangan kita harus tetapkan pertama, yaitu dari penetapan tujuan terlebih dahulu. Kemudian kita tentukan budgeting yang akan kita hitung. Yang ketiga, rencanakan keuangan. Nah, ini merupakan bagian terpenting, bahkan seringkali keahlian perencana dan keuangan atau bahkan bantuan software sangat diperlukan untuk rencana yang sederhana. Jadi misalnya untuk rencana pendidikan, itu kita harus perhitungkan dengan seksama sejak dini, bukan nanti, tapi harus mulai dari saat ini. Bukan bagaimana nanti, tapi nanti bagaimana. Oleh karenanya kita harus merencanakan dengan baik. Yang keempat, otomatisasi pengeluaran. Nah, ini untuk memudahkan kita dalam pengaturan keuangan keluarga. Fasilitas seperti standing instruction dari bank-bank bisa kita gunakan. Kemudian seperti asuransi pendidikan atau tabungan dana emergency itu akan terkelola secara otomatis. Jadi pengeluarannya sudah by post, jadi sudah terlihat atau kita sudah ditarik ya, seperti itu. Seperti yang tadi sudah kita rencanakan. Yang kelima, membuat catatan dari semua pengeluaran harian. Ini juga penting ternyata teman-teman. Jadi bahkan ada yang menuliskan day by day, kejadian by kejadian itu ditulis di buku-buku. Jadi kalau misalkan bisa dilihat, kita bisa lihat buku arus harian, buku arus kas harian, ya buku arus kas harian. Yang keenam, membuat laporan keuangan dan neraca keluarga. Ini juga penting, tidak hanya di perusahaan. Jadi laporan keuangan berupa neraca dan arus kas sangat diperlukan bagi kita keluarga muslim. Supaya apa? Laporan keuangan yang merupakan basis bagi perhitungan kewajiban zakat dan pajak kita itu akan bisa terlihat. Dengan adanya laporan keuangan ini, kita juga bisa mengetahui posisi aset dan kewajiban kita untuk tahun berjalan, di samping sebagai alat cek dan balance terhadap pencapaian tujuan keuangan jangka menengah atau panjang kita. Yang ketujuh, audit dan muhasabah keuangan. Audit dibuat untuk mengetahui kinerja keuangan dan mendeteksi potensi penyimpangan dalam mewujudkan berbagai impian keluarga kita tadi yang telah kita tentukan. Nah, kemudian juga kita harus melihat anjuran untuk memastikan tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain atau bahkan yang kita keluarkan itu mubazir atau tidak bermanfaat. Oleh karenanya perlu adanya muhasabah keuangan. Sepertinya memang perlu status WTP, wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan keluarga. Bayangkan teman-teman, kalau kita yang akan mendapatkan predikat WTP di hari perhitungan kelak, tentu wajah kita akan bersinar-sinar. Tentunya ini adalah bab 2. Bab 2 tadi membahas tentang perencanaan dan pengelolaan dan perencanaan. Demikian yang dapat disampaikan di part 2. Kita akan bertemu lagi di part 3. Semoga bermanfaat. Tetap membahas sharing tentang Sakinah Finance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.